Saya Amalia Khairul Hidayah, NIM 028. Saya Magdalena Barik, NIM 010. Saya Nabila Usfatin Hasanah, NIM 016. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema Perkembangan pendidikan anak usia dini dengan serta cerita dalam PAUD. Langsung saja ke materi. Langsung saja ke materi. Materi yang pertama adalah pengertian anak usia dini. Saya mengambil dari berbagai buku. Yang pertama itu, anak usia dini adalah kelompok usia dari lahir hingga 6 tahun yang berada pada masa keemasan perkembangan, di mana mereka sangat responsif terhadap rangsangan dan informasi di lingkungan sekitar. Yang kedua, anak usia dini adalah individu yang berada dalam tahap perkembangan pesat dan mendasar yang akan sangat mempengaruhi kehidupan di masa depan. Selanjutnya, menurut National Association for the Education Young Children, anak usia dini yaitu anak yang berusia 0 sampai 8 tahun. Pada usia tersebut disebut periode emas untuk menerima pendidikan baik melalui jalur formal, non-formal atau informal. Selanjutnya, menurut Sugiono 2014, anak usia dini adalah individu yang berusia antara lahir hingga 6 tahun, dan rentan usia ini sangat penting dalam pembentukan karakter, kepribadian, serta kemampuan intelektual mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah individu yang berusia antara 0 sampai 8 tahun yang berada pada masa keemasan perkembangan, di mana pembentukan karakter, kepribadian, kemampuan intelektual, serta penerimaan rangsangan dan menerima informasi dari lingkungan terjadi secara pesat dan mendasar. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Menurut Abdul Haq 2003, prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, holistik dan terpadu. Pendekatan pendidikan menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan anak secara seimbang dan terintegrasi dengan lingkungan. Contohnya yaitu layanan gizi dan kesehatan, pengasuhan atau parenting. Yang kedua adalah berbasis keilmuan. Yang dimaksud keilmuan yaitu di mana guru PAUD harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu tentang PAUD melalui berbagai sumber. Contohnya yaitu guru PAUD mengikuti seminar tentang kepautan atau membaca artikel atau jurnal atau buku. Yang ketiga, berorientasi pada perkembangan anak. Pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Jadi contohnya itu untuk kelas A, pembelajaran harus menggunakan benda nyata karena anak tersebut belum bisa membayangkan apa yang diceritakan oleh gurunya. Sedangkan untuk kelas B tidak harus menggunakan benda nyata karena perkembangan dari kelas A ke kelas B itu anak bisa membayangkan apa yang diceritakan oleh gurunya. Yang keempat adalah berorientasi pada masyarakat. Penyelenggaraan PAUD berlandaskan dan turut mengembangkan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat. Contohnya, jadi guru harus mengenalkan budaya yang ada di sekitar kita. Contohnya itu pemanfaatan permainan tradisional, pengenalan makanan tradisional. Nah, materi selanjutnya yaitu aspek perkembangan anak usia dini. Yang sudah teman-teman ketahui, aspek perkembangan anak usia dini itu ada beberapa. Yang pertama, aspek perkembangan motorik. Nah, dalam aspek perkembangan motorik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Nah, yang pertama, perkembangan motorik halus. Kalau perkembangan motorik halus itu perkembangan yang lebih mengembangkan dalam jari-jari tangan anak. Misalnya, anak menggunting, menulis, menggambar. Nah, itu masuk dalam motorik halus. Nah, yang kedua, motorik kasar. Motorik kasar itu lebih perkembangan yang menggerakkan sebagian tubuhnya. Misalnya anak itu mengambil sesuatu, kan tangan, badan juga berkontribusi dalam mengambil barang tersebut. Jadi itu termasuk contoh dari motorik kasar. Nah, selanjutnya aspek perkembangan bahasa. Bahasa merupakan aspek perkembangan bagian terpenting dari kehidupan manusia karena bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia.
Nah, menurut Lovik, aspek perkembangan bahasa anak itu melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu perkembangan kosakata. Jadi di sini anak sudah memulai perkembangan kosakata sejak usia 1 tahun. Itu memulai dari interaksi lingkungan sekitarnya. Misalnya seorang ibu kan setiap hari pasti berinteraksi dengan ibu atau yang mendampinginya. Anak itu mulai mendengar kata ibu, ayah, saudara, atau mbah, atau mas, itu dari perkembangan kosakata. Yang kedua, perkembangan semantik dan sintaktik. Nah, perkembangan ini lebih menyusun kata dan kalimat dari perkembangan kosakata. Nah, tadi kan perkembangan kosakata baru kata ayah atau ibu atau mbak. Nah, sekarang dalam perkembangan semantik dan sintaktik ini, anak sudah mulai bisa ngomong itu ibu, itu ayah pergi, itu sudah mulai bisa. Nah, perkembangan yang ketiga yaitu perkembangan variasi dan lebih kompleksitas bahasa. Nah, dalam perkembangan ini anak sudah bisa berbahasa atau berkomunikasi dengan bahasa yang lebih bagus dari sebelumnya. Sudah bisa membentuk kalimat yang lebih kompleks dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya aspek perkembangan sosial emosional. Dalam aspek ini, anak lebih urutan perilaku sosial. Pada anak usia dini, anak itu sudah mulai menyesuaikan diri dengan teman kelompok, dengan keluarganya. Nah, anak itu juga membentuk karakter di sini. Misalnya, kalau anak sudah terbentuk, anak sudah mau mengantri, anak mau berteman dengan teman sebayanya, tidak berantem dan yang lain-lain sebagainya. Nah, anak itu juga sudah menumbuhkan rasa empati, baik untuk dirinya sendiri, temannya, misalnya teman di sekolahnya sakit, dia ada rasa ingin menjenguk. Nah, perilaku tersebut harus ditingkatkan dan dijaga, baik oleh gurunya, dipantau. Nah, misalnya anak sudah mau mengantri, anak punya rasa empati, anak mau membantu orang tua, mau bekerja sama dengan teman sebayanya, baik di sekolah, di lingkungan rumah. Nah, sikap-sikap seperti ini terus dikembangkan dan dijaga, dipantau oleh orang tua dan guru. Nah, untuk menjaga dan meningkatkan perkembangan sosial emosional anak, bisa diajarkan yang pertama untuk memulai pertemanan dan dijaga pertemanan yang baik temannya kepada keluarganya. Nah, selanjutnya anak juga diberi pengertian tentang berbagai macam perasaan, misalnya perasaan sedih, senang, bahagia, bangga. Nah, anak harus diberikan pengertian masing-masing perasaan tersebut agar anak itu paham, oh, bahagia itu senyum ya, kalau menangis nggak apa-apa, tapi tidak harus nangis terus ada rasa bangga juga. Jadi anak tidak selalu merasa disalahkan dan lain sebagainya. Nah, anak juga diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah aktivitas, walaupun itu aktivitas atau proyek yang sederhana. Nah, selain itu yang terpenting anak harus dipantau setiap hari, setiap waktu untuk lebih meningkatkan perkembangan sosial emosionalnya. Yang keempat adalah aspek perkembangan kognitif. Menurut Piaget, ada 4 tahapan perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama, tahap sensori motor yaitu umur 0-2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional umur 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap konkret operasional umur 7-11 tahun. Dan yang terakhir, tahap formal operasional yaitu umur 11 sampai dewasa. Nah, dalam perkembangan anak usia dini, khususnya kognitif, itu lebih ke yang tahap kedua yaitu praoperasional umur 2-7 tahun. Nah, dalam tahap praoperasional ini anak itu masih dalam masa egosentris, masa pemikiran simbolis, masa pemikiran animisme. Jadi misalnya anak masih dalam egosentris, anak itu tidak mau mengalah. Jadi anak itu punya perspektif sendiri, punya sudut pandang sendiri. Anak tidak mau marah dengan temannya, anak tidak mau diperintah sama orang tua, itu wajar. Nah, karena memang masih tahapnya. Contoh dari pemikiran simbolik, anak itu melihat bola itu sebagai temannya sendiri. Jadi bola itu bisa dilihat anak itu bukan bola, bisa itu berbentuk lingkaran, hanya lingkaran, atau malah berbentuk segitiga, atau dia berpikir bola itu temannya sendiri, atau bola itu dilihatnya sebagai manusia yang berjalan, itu bisa. Nah, yang
ketiga itu pemikiran animisme. Jadi anak itu melihat benda mati tapi dipercaya sebagai pemikiran manusia juga, jadi benda hidup. Misalnya dia berbicara dengan boneka, jadi boneka dalam pemikirannya itu punya berakal, bisa ngomong. Nah, benda mati pun bisa selain boneka. Misalnya balok itu anak bisa berpikir sebagai seorang pilot atau bahkan pesawat yang terbang, itu dalam pemikiran animisme anak itu sendiri. Jadi memang anak itu masih dalam tahap itu, jadi nggak apa-apa sesuai tahap perkembangannya. Nah, aspek perkembangan yang terakhir yaitu aspek perkembangan nilai moral. Menurut Piaget, perkembangan moral atau pemikiran moral itu ada dua. Yang pertama, pemikiran heteronomos umur 4-7 tahun, dan yang kedua tahap autonomos umur 10 ke atas. Nah, dalam tahap heteronomos 4-7 tahun ini masuk dalam anak usia dini ya. Nah, anak itu pada umur ini, tahap ini menganggap bahwa peraturan moral atau pemikiran moral, perkembangan moral itu merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak dapat diubah. Jadi kalau anak melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang kurang tepat, itu mereka sudah paham kalau ada konsekuensi atau hukuman atau sanksi. Jadi anak itu sudah paham kalau tidak sholat apa hukumannya, kalau tidak melakukan ini apa hukumannya, kalau tidak melakukan yang sudah terbiasa ada hukumannya. Itu mereka akan akan nurut karena memang tahapnya itu. Anak itu fase heteronomos. Nah, kalau yang kedua autonomos umur 10 sampai ke atas, itu anak sudah mulai menyadari, paham bahwa kalau moral itu hasil kesepakatan bersama dan bisa diubah. Jadi anak itu sudah mulai menyadari bahwa niat untuk melakukan sesuatu juga penting, dan hukuman itu bukan sesuatu karena ada pelanggaran juga. Nah, kalau di sini itu lebih ke keadilan ya, karena sudah mulai berpikir logis. Nah, menurut Piaget ini tahap perkembangan menurut Piaget itu juga bagus ya. Tetapi selain itu ada faktor-faktor lain seperti perkembangan budaya lingkungan sekitar. Selain itu juga ada perilaku sosial juga dari lingkungan sekitar juga. Jadi masyarakat juga berpengaruh dalam moral. Materi selanjutnya yaitu adalah prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Ini maksudnya adalah upaya kita sebagai guru untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak agar optimal pada masa tumbuh kembang anak. Yang biasanya kita sebagai guru itu berpacu atau menggunakan STPPA. Materi yang kedua yaitu adalah pembelajaran melalui bermain. Tentu saja anak-anak kecil itu pasti belajar menggunakan permainan. Ini adalah memadukan aktivitas bermain dengan proses pembelajaran. Terus, bermain ini tuh anak-anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan, terus memanfaatkan, mengambil keputusan. Contohnya 1+1 kan anak nggak bisa membayangkan karena itu abstrak. Bisa jadi kita bisa 1 apel ditambah 1 apel maka akan menjadi 2 apel, seperti itu. Yang ketiga adalah menggunakan lingkungan yang kondusif. Tentu saja lingkungan yang kondusif ini bisa saja kelasnya itu ditata secara menarik, terus banyak gambar-gambar, banyak lukisan, terus banyak angka-angka untuk pembelajaran. Yang kedua itu misalnya adanya kesepakatan kelas, misal guru dan siswa itu membuat kesepakatan, misal bermain harus bergantian, terus lalu berdoa sebelum melakukan sesuatu hal. Nah, ini tuh bisa membuat kenyamanan kelas atau anggota kelas. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah menggunakan pembelajaran yang terpadu. Ini maksudnya adalah tema-tema yang kita gunakan sebagai guru itu harus dekat dengan anak. Kemudian pembelajaran temanya ini judulnya jangan yang menarik, misal asiknya musim hujan, terus wisata ke pantai atau berlibur ke pantai, seperti itu. Ini memungkinkan anak untuk mengeksplorasi melalui berbagai kegiatan. Jadi kita sebagai guru harus menyiapkan dalam 1 hari itu 3 kegiatan yang mengembangkan aspek perkembangan anak.
Yang kelima yaitu adalah mengembangkan kecakapan hidup. Kecakapan hidup ini maksudnya adalah keterampilan hidup yang dilakukan dengan pembiasaan. Misalnya anak-anak berdoa sebelum makan, lalu menaruh atau meletakkan tas di raknya dan sepatu di raknya, seperti itu. Yang terakhir yaitu adalah menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar. Media dan sumber belajar ini harus mudah dicari, menarik, lalu media-media ini akan disiapkan oleh guru. Tujuannya untuk membantu anak memahami materi dengan mudah. Materi selanjutnya adalah arti penting cerita dalam perkembangan anak. Cerita memiliki arti penting baik dari segi kognitif, emosional, dan sosial. Ada beberapa alasan kenapa cerita memiliki arti penting. Yang pertama, mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Dalam bercerita, anak akan membayangkan dan berimajinasi sesuai imajinasi mereka dan sesuai kreativitas mereka. Seperti apa yang mereka bayangkan, contohnya tentang kanguru seperti apa atau istana seperti apa, itu sesuai imajinasi mereka. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berbahasa. Melalui cerita, anak dapat belajar kosakata yang lebih baik dan lebih tertata. Lalu yang ketiga, menanamkan nilai moral dan etika. Banyak cerita, anak mengandung pesan moral yang mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, keberanian, dan empati. Anak-anak juga dapat mempelajari pelajaran dari tokoh-tokoh dalam cerita. Lalu yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Dengan mendengar cerita tentang berbagai emosi dan hubungan sosial, anak-anak belajar memahami perasaan diri sendiri dan orang lain maupun tokoh-tokoh dari berbagai cerita. Yang terakhir, yang kelima, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Saat bercerita, anak mungkin akan membantu anak-anak untuk mengingat alur tokoh atau sifat-sifat beberapa tokoh dari berbagai cerita. Begitulah arti penting cerita dalam perkembangan anak. Nah, langsung saja saya akan membahas materi mengenai cerita dalam kurikulum TK. Nah, kurikulum itu apa tuh? Kurikulum adalah seperangkat kegiatan belajar melalui bermain yang dapat memberi pengalaman langsung kepada anak. Nah, jadi sehingga kurikulum ini tuh dalam rangka untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak. Nah, ketika dalam bercerita ini kita tuh dapat mengembangkan potensi anak berupa seperti mereka meningkatkan fokus, kemudian pendengaran, bahasa, kosakata anak, kemudian di dalam cerita juga dapat meningkatkan simpati dan empati anak. Nah, serta kita dapat mengajarkan kepada anak mengenai amanat dalam cerita tersebut. Nah, metode bercerita ini sudah diadopsi dalam kurikulum PAUD. Guru disarankan untuk terus mengembangkan serta menerapkan metode ini dalam kegiatan sehari-hari. Nah, integrasi metode ini di dalam kurikulum itu sangat banyak karena dengan metode bercerita ini sangat berpengaruh untuk perkembangan anak. Ini tuh dapat memperkaya pengalaman belajar anak sehingga anak dapat belajar melalui pengalaman mereka secara langsung. Nah, dengan bercerita juga dapat membekali anak untuk keterampilan-keterampilan yang penting di masa mendatangnya. Nah, metode bercerita ini tuh sangat efektif untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar anak. Karena dalam metode bercerita ini tuh dapat menarik karena dengan bercerita dapat menciptakan lingkungan belajar anak yang penuh antusiasme. Nah, karena anak antusias ini tuh bisa komunikasi dua arah antara guru dan anak sehingga anak lebih paham dengan apa yang mereka pelajari. Nah, ini tuh juga membuat anak termotivasi serta terlibat dalam partisipasi aktif. Nah, metode ini dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mendengar, kemudian dalam perhatian. Jadi ketika guru bercerita, anak akan lebih perhatian dengan cerita tersebut karena itu membuat anak antusias dan penasaran. Nah, untuk memahami cerita serta
memberi respon yang tepat. Jadi ketika guru bercerita, guru juga dapat melakukan tanya jawab kepada anak, sehingga anak nanti mengetahui apa respon yang tepat mengenai cerita tersebut. Nah, serta ketika bercerita itu anak diajarkan dalam keterampilan mendengar. Jadi nanti guru bisa mengajarkan anak setelah mendengarkan cerita, mereka diminta untuk menceritakan kembali apa yang diceritakan tadi, kemudian diajarkan kepada anak apa amanat dari cerita tadi. Nah, dengan ini anak juga dapat belajar amanat dalam isi cerita tersebut. Begitulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima